In the stillness of Jordan River, Joshua was called to an act of remembrance, to lay down stones as a foundation for future generations. Let this act inspire us to build our lives, knowing that each choice and each action is a legacy built on the foundation of God's faithfulness. Psalm 78 verse 4 said, "But we will tell to the generation to come the praiseworthy deeds of the Lord, and tell of His great might and power and the wonderful works that He has done." Together we stand, together we unite, together we build. Oke, judul kita hari ini adalah mengenai break by break ya. Tema yang unik lah ya kalau mau dibilang bagaimana kita bisa menaruh bata demi bata atau bicara tentang langkah demi langkah atau ya step by step lah ya bisa dibilang segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari sebetulnya saya percaya setiap anak-anak Tuhan itu pasti akan mengalami yang namanya proses. Dan di dalam setiap proses itu pasti ada yang namanya perubahan. Ya, mau gak mau kita akan berubah. Satu hal yang katanya sangat konstan di seluruh dunia itu, ya di seluruh dunia ini itu adalah perubahan, betul. Ya meskipun kamu gak mau berubah ya no matter what you are getting older. Itu at least itu kan. Dan ketika kita getting older pasti ada changing juga dalam kehidupan kita. Nah Ulangan 32 ayat 11 sampai 12 bilang begini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jadi hari ini saya percaya kita lagi mau belajar bagaimana menjadi seorang yang Tuhan bilang kita ini adalah seperti Raja Wali. Tapi sayangnya banyak anak-anak Tuhan yang sebenarnya adalah Raja Wali berpikir bahwa dia adalah anak ayam. Kenapa? Karena banyak Raja Wali yang gaulnya lebih banyak dengan anak ayam. Dan ketika bergaul bersama dengan anak ayam, kadang Raja Wali lupa dengan jati dirinya sendiri. Karena dia menganggap, oh mungkin saya mirip dengan anak ayam. Padahal sebagaimana Raja Wali diciptakan, mereka punya karakter, diberikan satu kapasitas yang sangat besar sebetulnya oleh Tuhan. Makanya untuk mengajar Raja Wali itu untuk terbang, untuk dia bisa menjadi kuat, maka yang dilakukan oleh Tuhan itu sebetulnya adalah bagaimana dia menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Tujuannya apa? Supaya anak-anaknya nanti mau tidak mau keluar dari sarangnya. Sometimes our comfort zone is good for us ya. Tentunya enak kalau ada di comfort zone kan ya. Apalagi di New Zealand ini yang super dingin. Saya kalau boleh gak keluar kemana-mana, diem aja deket heater kayaknya enak banget. Makin yang heran tiap kali dikirim ke sini musim dingin melulu lagi ya. Saya ingat banget waktu pertama kali datang ke sini kurang lebih 2006 apa 2007 ya saya lupa sih tepatnya. Tapi yang pasti saya dikirim ke sini bulan Juli, saya ingat banget itu lagi winter. Jadi kerjaan saya itu cuma nongkrong di depan heaternya rumahnya Pastor Denny dulu. Ya dulu dia belum pastor, saya nginep di rumah dia di Auckland. Rumah dia waktu itu masih kayak rumah panggung gitu ya. Zaman lama kan, kebayang gak dinginnya kayak apa gitu. Jadi selama mereka kerja biasanya kalau siang mereka bilang, Ci ntar kalau mau jalan-jalan, jalan-jalan aja. Males banget untuk jalan-jalan ya. Saya nyalain heater, saya nongkrong depan heater, saking dinginnya gitu kan. Tapi anyway, comfort zone kita itu Tuhan gak suka dengan comfort zone. Bukan artinya dia gak sayang sama kita. Tapi karena dia tahu comfort zone itu will not bring you anywhere. Gak akan bikin kamu kemana-mana. Ya. Dan itu sebabnya dia selalu akan menggoncang segala sesuatu yang bisa dia goncangkan. Dan sebenarnya kalau mungkin ya saya tahu lah what is happening in your church now gitu ya. There is a transition, changing and so anything else. Tapi saya mau kasih tahu Anda bukan, you are not alone. Bukan Anda doang yang lagi di shaking sama Tuhan. Seluruh dunia ini memang lagi digoncang sama Tuhan.
Dia pengen menggoncang apa yang bisa digoncang supaya dia bisa mendapatkan apa yang tidak tergoncangkan di dalam hidup Anda. Itu problemnya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah Anda akan ikut dengan yang tergoncang ini atau Anda bisa stay untuk memahami apa yang tidak tergoncangkan di dalam hidup Anda. Sebetulnya itu. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan itu isi sarangnya maka melayang-layang di atas anaknya. Karena harus dibalikin nanti anaknya mau gak mau jadi kepak gitu kan. Dan saya yakin hari-hari ini ada banyak orang lagi ngalamin kepak gitu lagi bingung. Ini gimana nih ya. What can we do after this gitu. But next, the push ya. Ini bagus banget, saya suka banget dengan statement ini. The push was the greatest gift he had to over. Jadi kadang-kadang kita memang harus didorong untuk kita bisa maju. Susah loh untuk mengambil keputusan melangkah itu. Betul? Saya punya anak yang kedua, saya baru cerita sama Pastor Tulus. Anak saya yang kedua tuh overthinker banget. Sekarang dia lagi cari kerjaan. Tapi tiap kali mikirnya panjang. Waduh, Mami, saya tuh sukanya ini, tapi saya gak suka yang ini. Saya bisanya ini, gak bisa yang itu. Tapi karena terlalu banyak mikir gak bikin yang namanya surat lamaran, you know. Jadi akhirnya saya kesel banget gitu. Gimana sih ini anak gitu kan. Kamu tuh mau apa abis ini? Kalau yang gede gampang banget. Kalau yang kedua tuh terlalu banyak mikir akhirnya gak ngapa-ngapain. Yang perlu dilakukan untuk dia perlu terus di-push gitu kan. Saya paksa dia untuk ayo buat sekarang. Mami tunggu, Mami mau lihat suratnya gitu dan sebagainya. Baru kemudian dia gerak gitu kan. So as a matter of fact the push was the greatest gift he had to over. It was, bukan her sih, his maksudnya. It was his supreme act of love. Jadi kalau kita merasa kayak kita lagi didorong sama Tuhan to do something. Itu bukan dia lagi jahat. Justru dia lagi baik. He knows kalau kalian gak diapa-apain, gak akan ada action apa-apa. Gak akan ada perubahan yang lebih lagi. Ya, for everybody. Saya gak bilang gimana-gimana, tapi for everybody dia akan lakukan itu. Nah ada cerita yang menarik ya mengenai hal ini. Kita baca di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 3. Itu cerita tentang Goliat sih sebetulnya ya. Waktu pertama-tama dia datang dan mocking all the Israelites gitu kan. Di situ dikatakan orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan ada lembah di antara mereka. Jadi lucu. At the same time, orang Filistin ngumpulin tentaranya siap untuk perang. Orang Israel juga ngumpulin tentaranya. Masing-masing punya tempatnya sendiri-sendiri. Hanya ada lembah di antara mereka yang memisahkan keduanya. Tapi kalau dilihat dari situasi ini, artinya sementara kita orang Israel, ya kalau saya selalu merepresentasikan orang Israel itu seperti kita gitu kan ya. Kita anak-anak Tuhan itu lagi berupaya juga untuk membangun tentara kita, untuk membangun sesuatu yang baik tentunya bersama dengan Tuhan. Pada waktu yang sama sebetulnya musuh kita itu juga lagi mengumpulkan kekuatan mereka dan berusaha untuk memerangi apa yang lagi dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kalau saya boleh bilang hal seperti ini itu udah terjadi dari dulu, sekarang sampai nanti nih ya, itu akan selalu terjadi. Ya, next. When you sow the good seeds, at the same time the enemy sow also. But the bad seeds. And these seeds will grow together. Betul kan? Bukankah itu yang Tuhan juga ngomong soal lalang dan gandum bukan? Ketika kita menanam gandum, datanglah si musuh menanam si lalang. Dan mereka akan bertumbuh bersamaan. Ketika kita lagi membangun sesuatu yang baik, akan selalu diberikan hal yang negatif oleh si jahat.
Dan kemudian mereka akan tumbuh bersama. Sekarang problemnya cuma tinggal kita gimana. Saya mau kasih tahu Anda, Tuhan aja untuk mengenai lalang dan gandum, Tuhan bilang apa? Oh, jangan dicabut dulu sekarang. Karena kalau cepet-cepet dicabut sekarang, takutnya gandum juga ikut tercabut. Makanya kenapa Tuhan izinkan untuk mereka bisa bertumbuh bersama-sama, nunggu sampai akhirnya waktu yang berjalan dan akan terjadi penyaringan demi penyaringan tersebut. Dan itu akan terjadi sampai akhir zaman, teman-teman. Ya kan? So, tinggal tergantung kita aja. Kita mau melihatnya apakah kita memang the good seeds itu atau the bad seeds. But I believe everybody in this church is the good seeds. Ya kan? Nah, kita lanjut dulu. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta. 6 hasta itu berapa kalinya saya nggak tahu nih. Soalnya saya kalau berdiri sama Gerald aja kayaknya saya setengahnya dia. Gak tahu kalau orang Gat kayak apa. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Wah, sudah mereka lagi ngatur pendekarnya ya, para tentara berkumpul. Kemudian tiba-tiba keluar seorang pendekar ini yang kalau dibilang katanya kan orang Israel di sini, orang Filistin di sana bukan? Tapi hebatnya mereka bisa sampai mendeskripsikan Goliat itu seperti apa. Padahal ngelihatnya dari kejauhan. Tingginya 6 hasta. Wah gila, ketopongnya aja tembaga. Dia pakai baju zirah itu beratnya 5.000 sikal. Rasanya kita ini benar-benar kayak belalang dan dia itu adalah raksasa yang gede banget dan pasti muncul rasa-rasa yang gak mungkin untuk kita bisa mengalahkan raksasa tersebut. Dan seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Next. Most of the time we see the world not as it is but as we are. Kita seringkali mengukur segala sesuatu itu dari cara pandang kita aja gitu sebenarnya. Padahal boleh aja dia gede, badannya besar, tapi ternyata dari sejarah kita tahu bahwa justru orang yang raksasa seperti itu, kenapa dia harus ada pengawal di depannya? Karena ternyata mereka itu biasanya buta. Mereka punya penglihatan tuh buruk sebenarnya. Kalau seandainya mereka tahu bahwa Goliat itu sebetulnya buta, mungkin mereka bakal bilang, wah gampang untuk ngecohnya gitu. Benar kan? Tapi karena mereka lebih ngelihat secara fisik, mereka udah punya asumsi sendiri di pikiran mereka. Wah itu terlalu besar buat kita. Siapalah kita ini? Kita gak mungkin sanggup untuk mengalahkan raksasa itu. Itu yang kemudian membuat mereka menjadi punya rasa takut yang tidak bisa dikendalikan. Most of us see through the eyes of fear and our limiting beliefs and our false assumption. Kita ini raja wali, tapi seringkali berpikir kita ini anak ayam. Saya ingat ya waktu saya pertama kerja, saya nggak tahu pernah cerita ini apa enggak di tempat ini. Saking seringnya saya cerita ini. Karena buat saya itu konyol banget sih. Saya pertama kali kerja dulu ya di sebuah perusahaan yang cukup besar, percetakan yang cukup besar lah di Bandung. Dan kemudian saya tidak bisa melihat diri saya sebagai representasi dari perusahaan tersebut. Saya ngelihat diri saya sebagai saya. Karena itu ketika saya disuruh approach dengan perusahaan-perusahaan besar, saya lumayan takut. Saya ngerasa bahwa wah gila, saya disuruh ngedeketinnya perusahaan Nike. Kemudian Adidas waktu itu ya disuruh untuk mereka bikin dus-dusnya di kita gitu kan. Terus Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, itu semua perusahaan besar.
Yang di otak saya tuh, bisa nggak sih perusahaan ini sebetulnya sanggup melakukannya? Ya. Dan akhirnya karena saya terlalu banyak berpikir seperti itu, finally I didn't do anything. Saya lebih banyak nunggu. Gimana ya? Ya itu saya terlalu banyak mikir ini, mikir itu dan sebagainya. Sampai kemudian bos saya ngomong gini, coba katanya. Kan dia bingung kali ya udah 2-3 hari kok ini orang gak ngapa-ngapain kali kan. Saya juga mulai deg-degan, waduh dipanggil jangan-jangan dianggap gak qualified nih. Tapi I think he knew the problem. Saya bersyukur saya punya bos model kayak gitu. Dia ajak duduk saya dan kemudian dia bilang gini. Kamu tahu katanya, emang perusahaan kita ini bisa dibilang masih cuman segede kelinci. Tapi kita perlu belajar punya hati gajah. Di situ saya belajar sesuatu. Maksudnya punya hati gajah gimana? Saya bilang gitu. Meskipun kita kelihatan kecil, tapi kalau kamu punya hati gajah, itu artinya kamu bisa lihat visi ke depan katanya. Bahwa perusahaan ini akan menjadi perusahaan jauh lebih besar dari apa yang kita punya sekarang. Dia bilang. Jadi gak usah mikir gimana, karena toh dia datang ketemu kamu, mereka akan menerima kamu bukan karena kamu, tapi karena perusahaan ini. Dan akhirnya saya mencoba melangkah melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya ketemu dengan marketing mereka dan sebagainya dan puji Tuhan ya. Berkat kemampuan saya untuk berbicara. Wah. Dan dengan hati gajah yang sudah dipersiapkan oleh bos saya. Kemudian akhirnya saya mendapatkan order saya pertama itu dari perusahaan Kraft waktu itu. Keju Kraft. Keju Kraft itu cukup besar ya. Dan sekalinya dapat order waktu itu dia bikin 1 juta piece. Sampai pas pulang udah dapat PO-nya di tangan. Saya datang ke kantor saya, kemudian saya cuma bilang gini, nih gue udah dapet nih ordernya 1 juta nih, can you make it? Gitu. Dan saya tantangin balik dong, karena sekarang saya lagi mikir, gimana kalau nggak kelar, gimana kalau nggak kekirim gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, urusan itu selesai, dan hari ini bisa dibilang memang perusahaan itu menjadi perusahaan percetakan yang terhitung terbesar sih saat ini di Bandung. Karena benar-benar dia beli mesin yang mesin cetak yang besar, kemudian beli mesin otomatis buat lem dan sebagainya. Sehingga sekarang memang benar-benar yang namanya Pizza Hut, Kentucky, pokoknya you name it lah perusahaan besar cetak di situ. Nah, saya belajar sesuatu dari dia bahwa oh benar ya, kita tuh harus cara pandang kita tuh harus berbeda. Kamu mesti ngerti dulu siapa diri kamu untuk kamu bisa berjalan lebih jauh lagi. Nah sekarang masalahnya kita anak-anak Tuhan bukan? Seringkali kita berpikir kalau kita berjalan, do something gitu. Itu karena kita. Sebetulnya enggak. Kita harus tahu siapa yang tinggal di dalam diri kita. Kalau kita tahu siapa yang tinggal di dalam diri kita, rasanya di dunia ini gak ada yang bisa menjatuhkan kita. Karena yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar. Setuju? Kecuali kalau Anda gak setuju dengan saya. Tapi saya percaya bahwa kalau kita sama punya Allah yang sama nih seperti yang saya punya, saya yakin Anda tahu betapa hebatnya dia. 1 Samuel 17 ayat 8-9 bilang gini. Ia berdiri dan berseru, ini kan ngomongin Goliat tadi ya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka. Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Dia mulai menghina orang Israel. Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Yes, kalau misalnya kamu lihatnya begini, harusnya dia takut. Maksudnya orang Israel harusnya takut. Karena mereka cuman hamba Saul. Udah hambanya manusia lagi kan. Takutlah, gak punya apa-apa, gak punya otoritas, gak punya kekuatan, gak punya kemampuan. Tapi nanti kan kita belajar dari Daud bukan? Daud tidak melihat dia sebagai hamba Saul. Dia melihat siapa Allah yang menyertainya. Itu yang harusnya kita punya. Kalau kamu Raja Wali, kamu akan lihat bahwa aku Raja Wali bukan ayam gitu kan. Nanti kita akan belajar terbang. Kalau ayam memang gak bisa terbang, tapi eagle itu beda kan. Kemudian dikatakan pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ini lagi ngehina-hina nih ya. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada
kami. Nah, itu merupakan tantangan. Dalam hidup ini memang a lot of challenge. Cuman tinggal masalahnya pertama-tama sebelum kita menjawab challenge itu, kita perlu tahu identitas kita ini siapa. Kamu ini siapa? Ya sorry to say, if I say that I'm only Sari and came to New Zealand di 2007 dulu gitu ya. Jujur kalau lihat mukanya lagi, aduh saya lupa kenapa gak saya taruh di sini ya. Mungkin Anda bakal ketawa sih. Ya, masih bisa nggak ya? ini sih walaupun memalukan tetapi nanti kalian akan lihat kode ini kayak apa di zaman itu. Di zaman itu masih ada rambutnya loh. Sungguh loh. Saya masih bisa kirim gak ya? Oh tapi saya nggak ada ini, nggak ada wifi. Maaf saya lupa sekali masukin ini. Tapi anyway, next di gambar itu ya dikatakan, until they learn how to soar, they would fail to understand who they really are. Burung Raja Wali ini gak akan pernah tahu bahwa dia burung Raja Wali sampai dia belajar untuk mengepakkan sayapnya. Saya mungkin gak pernah tahu the power of the Holy Spirit in me. Kalau saya gak pernah dijorokin pergi ke Auckland sendirian. 2007 itu saya kasih tahu itu sepi banget di sini. Kalau Anda bilang sekarang sepi, 2007 itu lebih sepi lagi sih. Ya, itu turun di bandara tuh kayak nggak ada yang lain. Terus belum kenal sama dia lagi, katanya dia yang jemput saya. Dia telat lagi jemputnya waktu itu saya masih ingat, saya dendam loh sampai hari ini. Telat soalnya. Terus udah gitu, zaman dulu kan masih nggak tahu masih teks ya. Kalau nggak salah kayaknya wifi masih jelek zaman itu kan ya. Susah banget tuh saya mikir nih saya dijemput apa enggak ya. Saya bakal terlunta-lunta enggak di sini gitu kan ya. Tapi kalau saya enggak pernah melangkah untuk itu, saya enggak akan pernah tahu Tuhan bisa bekerja sejauh dan seluas apa. Nangkep gak teman-teman? Begitu juga hal ini. Burung Raja Wali ini enggak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya sampai mereka bisa belajar untuk terbang. Kalau nggak pernah terbang, nggak pernah belajar terbang, they will never know who they really are. Anda nggak akan pernah tahu seberapa kemampuan Anda kalau Anda nggak pernah mencoba melakukannya. And the same thing itu yang saya lagi ngomongin sama anak saya sampai sekarang. Kalau kamu nggak pernah coba, kamu nggak pernah usahakan, kamu nggak akan pernah tahu kapasitas kamu tuh seberapa besar dalam hidupmu. Jadi ayo ngelangkah. Sometimes kita memang perlu nge-push gitu kan. Untuk bisa dia terbang pada akhirnya. Begitu juga di dalam kehidupan kita semua. Ya, dan saya bersyukur hari itu saya didorong untuk pergi ke sini. Sampai akhirnya saya bisa melihat apa yang bisa Tuhan kerjakan bersama-sama dengan saya. 1 Samuel 17 ayat 10-11 dikatakan. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kalau kamu atau kita semua cuma melihat diri kita sebagaimana yang kita pandang dengan kacamata kita saja. Emang menurut saya gak ada satupun dari kita yang mampu untuk melangkah lebih jauh. Pada saat itu mereka semua cuma ngelihat diri mereka sebagai hamba Saul. Kalau kamu cuma hamba Saul, kamu pasti memang gak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau kamu tahu bahwa kamu lagi melayani Allah kita yang begitu besar, kita tahu bahwa dia punya kuasa yang luar biasa. Itu yang kita perlu taruh di dalam pemikiran kita. Gak ada yang impossible di dalam Tuhan, bukan? All things are possible. Tapi sayangnya kebanyakan dari kita semua adalah orang Kristen yang adjusted Christian. Can you get it? All of us, not all of us, but most of us, itu cuma adjusted Christian. Adjusted Christian tuh gini. Kita udah jadi orang Kristen, kita ngerasa yang penting kita baik lah. Yang penting kita melayani lah. Yang penting kita baca Alkitab lah. Nanti kalau Alkitab ngomong apa, ya udahlah saya berubah sedikit lah. Nanti kalau apa, nanti berubah sedikit lah gitu lah ya.
Tapi begitu ada problem, kita langsung meleleh. Gak tahu mesti ngapain. Tapi kita tuh lagi diajarin sama Tuhan untuk menjadi seorang Kristen yang full of possibility Christian. Kita tuh selalu mungkin untuk melakukan segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan, all things are possible. We are not just adjustable, tapi kita ini possible gitu. Kita bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Itu yang Tuhan sendiri ajarin di dalam kehidupan saya untuk melangkah di dalam segala sesuatu. Tapi orang Israel waktu itu sayangnya dia adjusted gitu. Jadi dia cuma ngikutin aja, kata orang apa ya dia ikutin. Tapi akhirnya dia tidak pernah tahu identitas diri mereka sendiri itu seperti apa. 1 Samuel 17 ayat 14 katakan orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Kebayang gak? 40 hari tiap pagi, tiap petang, udah kayak makan obat. Itu cuma ngedengerin hinaan demi hinaan dari Goliat. Pressure. Mereka merasa stres banget. Udah lihat masalahnya gede, dia like a giant yang kayaknya jauh lebih kuat daripada mereka. Ditambah lagi dengan hinaan demi hinaan itu yang kemudian masuk ke dalam pikiran mereka setiap hari. Itu membuat mereka depresi. Gak ada yang berani maju. Semuanya gak ada yang berani maju. Mereka semua ingin sembunyi. Sampai kemudian kita tahu di ceritanya Daud muncul. Daud ini kalau mau dibilang di situ diceritain kan Daudnya masih kecil, masih muda, kemerah-merahan. Kerjanya cuma menggembalakan 2-3 ekor domba milik bapaknya. Tiap hari ke sana cuma bawain bekal buat kakak-kakaknya gitu kan, buat makan mereka. Tapi kemudian apa yang mereka katakan? Apa yang dia katakan? Di situ dikatakan bahwa lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Dia nggak bilang bahwa siapa dia? Terus kenapa dia ngomong itu sama barisan hamba-hamba Saul? Dia nggak bilang hamba Saul. Dia benar-benar menyebutkan the real identity of the Israelites pada waktu itu. Dia katakan bahwa siapa yang berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Anda tahu nggak bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Walaupun mungkin kita sudah Kristen udah lama, kita ke gereja dengan rajin, mungkin kita baca Alkitab, tapi seringkali kita lupa dengan identitas ini. Bahwa kita adalah bagian daripada barisan dari Allah yang hidup. Kalau kita ngerti identitas kita, saya yakin kita punya satu kepercayaan, bukan kepercayaan diri lah, tapi at least kita punya confidence yang lebih besar ketika kita melangkah meskipun ada masalah atau challenge yang ada di depan kita. Anda setuju dengan saya? Karena itu juga yang saya alami ketika saya bilang bahwa saya dikatakan kamu mesti punya hati gajah untuk kamu bisa menghadapi perusahaan-perusahaan raksasa itu. Saya bukan rekrut kamu sebagai kelinci di sini. Saya rekrut kamu sebagai part of the team of that hati gajah. Wah, meskipun itu gak mudah buat saya, but I learn and I learn a lot. Sampai hari ini hasilnya mungkin kalau bisa dibilang. Badan boleh kecil. Terus ya kadang-kadang saya tahu kalau dan perempuan pula gitu kan. Sometimes mungkin orang gak terlalu memperhitungkan. Tapi saya tahu siapa yang ada di dalam diri saya. I never be afraid to face the challenge. Kalau memang ada challenge itu yang perlu I take, ya I take. Dan satu hal teman-teman, saya cuma mau sedikit pamer dikit aja. Tahun lalu kan saya masih mau sidang bukan? Tahun ini saya udah dokter loh, saya datang ke sini. Kan udah selesai, saya udah senang sekarang. Tahun lalu masih stres, aduh pulang gimana ya. Di tahun ini senang, tiap lihat orang lain yang stres saya senang. Karena saya udah kelar. Tapi percayalah kamu akan kelar. Ya, next ya.
We need to understand that God is greater than all the situation you have. Gak mungkin anak-anak Tuhan itu ditaruh di dalam sebuah masalah, terus ditinggalin gitu aja sama Tuhan. Itu impossible. Tuhan tuh pasti nemenin. Tuhan tuh pasti ada di situ. Tapi yang sering kali terjadi kita yang gak aware bahwa dia tuh ada. Kita yang lupa untuk menyertakan dia di dalam perjalanan kita. Tapi kalau kita menyadari bagaimana betapa setianya dia buat kita, saya rasa kita gak perlu takut dengan hal apapun. 1 Samuel 17 ayat 32-37 katakan gini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati. Nah ini teman-teman, kalau Anda udah tawar hati, itu susah. Karena tawar hati itu bikin masalah yang tadi udah gede, jadi kelihatan lebih gede lagi. Maaf kalau hari ini agak lama ngobrolnya ya, kangen kan? Jadi banyak cerita aja. Jadi tahun lalu waktu saya lagi sidang, seperti saya bilang saya punya pembimbing, Pastor Jimmy Untoro sendiri. Yang saya pikir dia akan menolong saya banyak di dalam disertasi saya. Tapi ternyata dia yang menjatuhkan saya banyak gitu sebetulnya. Dan salah satu yang membuat saya lebih stres waktu itu, karena all the dosen gitu ya, dosen yang lain, karena berpikir bahwa pembimbingnya itu dia. Jadi mereka juga menuntut kesempurnaan dari disertasi saya. Jadi mereka babat habis, saya harus revisi banyak, dan bahkan menjelang sidang akhir, di mana semua orang udah beres gitu, udah serahin, udah submit semuanya. Saya pikir punya saya juga udah saya submit, tapi terus tiba-tiba Pastor Jimmy telepon saya dan masih bilang, ayo kita bimbingan. Dan di tengah-tengah bimbingan itu dia dengan santainya bilang, wah ini masih gak bisa nih, kamu ubah. Saya bilang, Pastor udah disubmit, I don't mind katanya, ubah. Dia bilang gitu kan ya. Itu waktu udah cuma tinggal beberapa hari. Bisa dibilang saya hampir tidak tidur selama 3 hari menjelang sidang itu karena harus memperbaiki itu. Tapi ya udah apa boleh buat, saya lakukan itu. Jujur secara manusia saya udah mulai tawar hati. Saya udah mikir ini bakal lulus apa enggak ya sebenarnya. Tapi di sisi lain Tuhan tuh kayak nguatin saya. Ayo kamu pasti bisa. Terus banyak teman-teman, emang sih gampang ya kalau nyemangatin orang mah gampang kan. Ayo kakak semangat gitu kan ya. Yang jalanin mah enggak, susah gitu. Tapi anyway ternyata kata-kata seperti itu yang kelihatan kayak klise, tapi at that time I really need that. Dan waktu ada orang bilang, ayo saya berdoa buat kamu juga kok, ayo kamu pasti bisa gitu kan. Belum lagi dari pastor-pastor yang lain, ayo Sari kamu pasti bisa, wah hebat kamu apa. Dalam hati hebat apa, saya pikir gitu ya. Ya, tapi itu yang membuat saya belajar untuk tidak menjadi tawar hati. Karena kalau tawar hati itu sebenarnya itu udah setengah mau kalah sebenarnya. Jadi jangan sampai tawar hati. Dia bilang janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Ini kata Saul sama Daud. Karena Saul melihat apa yang ada di depan mata, betul kan? Dia lihat Daud, ya kamu masih kecil, kamu bisa apa? Tentara saya aja semua pada ketakutan, apalagi ini gitu kan, anak kecil yang belum pernah latihan perang. Kamu pasti gak bisa gitu menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kan? Kita seringkali dibandingkan dengan orang lain teman-teman. Itu mah biasa. Dibandingin mah itu biasa. Gak apa-apa. It's okay. Dibandingin gak masalah. Lalu kemudian dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini. Ya, dia berusaha menjelaskan. Biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya itu, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu.
cara pandang, teman-teman. Your perspective itu yang akan menentukan hasilnya menjadi seperti apa. Baik singa, dikatakan, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Tuhan yang sama itu akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud. Kemudian Saul kemudian berkata kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saul lupa, dia punya Tuhan yang sama sebetulnya. Tetapi bedanya, yang satu menyadari keberadaan Tuhan di dalam hidupnya, yang satu lupa bahwa dia harusnya berjalan bersama dengan Tuhan. But anyway, next, even the eagles need the wind to fly. Raja Wali itu butuh angin untuk terbang. Jadi kita selalu akan ada masalah. The good news for you, akan selalu ada masalah buat hidup kita. Do you know why? Karena kita butuh itu untuk terbang. Kita gak akan pernah bisa lebih maju dari hari ini kalau gak pernah punya masalah. Anda gak akan pernah naik pangkat kalau misalnya Anda di dalam kantor Anda gak pernah ada masalah. Dan Anda tidak pernah belajar untuk menyelesaikan masalah itu. Teman-teman tidak akan lulus PhD kalau kemudian tidak ada defense dan kemudian tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari dosen yang membuat kita mau tidak mau harus menjawabnya, bukan? Justru karena masalah itu kemudian kita belajar bagaimana cara mengatasi itu. Kita diajar untuk mengatasi segala permasalahan itu. Makanya saya senang banget, saya selalu bilang bahwa kalau ada masalah, kita Raja Wali bukan jadi menukik turun, tapi sebaliknya kita harus terbang lebih tinggi. Karena dengan cara itu, kamu baru bisa menyelesaikan masalah. Why does the thrill of soaring have to begin with the fear of falling? Banyak orang tuh takut banget jatuh. Banyak orang tuh takut banget gagal. Banyak orang tuh takut untuk menerima, takut melakukan kesalahan. But you know what? We can learn a lot from our mistakes. We can learn a lot from our failing. We can learn a lot from anything yang challenge yang datang dalam kehidupan kita. Percaya dari semua itu kita bisa belajar untuk bisa terbang seperti tadi. Kenapa justru kamu takut jatuh kalau lihat segala permasalahan itu? Kita perlu belajar bagaimana kita bisa menggunakan semua itu untuk kita terbang lebih tinggi. I do respect, it's not about the pemilu ya. Tapi saya senang aja untuk melihat ketiga calon pemimpin di Indonesia ketika mereka debat capres. Satu hal yang I respect kelompok yang terpilih pada akhirnya itu adalah the way they handle the problems. Mereka nggak pakai emosi, nggak pakai marah, nggak pakai gontok-gontokan, nggak pakai saling menghina balik misalnya gitu kan. Mereka tenang banget ngadepinnya. Waktu saya lihat mereka tuh saya bilang, wow keren. Saya bilang, I need to learn from them. Gimana cara ngatasin setiap problem yang datang itu dengan cool, calm, and confident. 3C, keren banget. Boleh buat khotbah berikutnya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami.
Dari dulu saya berpikir kenapa mesti 5 batunya ya. Tapi saya baru menyadari hari ini bahwa angka 5 itu memang melambangkan angka grace. Hey gitu ya, angka grace. Angka kasih karunia. Makanya kenapa Daud itu memang benar-benar depend on the grace of God. Dan itu yang perlu kita lakukan juga. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Tentara Israel yang katanya udah dilatih jadi tentara itu pada ketakutan. Tapi Daud, dia tahu dia jalan dengan siapa, dia berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Dia memang ngambil 5, tapi dia cukup 1 batu dan dia udah kalah. 1 kalau dalam huruf Ibrani, huruf Alef itu menggambarkan Tuhan sendiri. Jadi dengan kasih karunia dia melakukan itu, tapi sebetulnya nanti tangan Tuhan sendiri yang akan mengalahkan musuh itu. Bagaimana dengan kita? Kita jangan takut dengan segala challenge dalam hidup kita, karena kita percaya bahwa kita punya Allah yang sama seperti Allah yang dimiliki Daud, bukan? Ya. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu. Secara manusia dia memang cuma anak Isai. Tapi secara spirit dia punya Allah yang luar biasa. Spirit itu yang membawa dia kepada kemenangan. An eagle will use the storm to soar and fly higher and become stronger. So don't be afraid with all the problems. Percaya bahwa everything not as bad as you think. God is in control. Setuju? Anda setuju dengan saya? Saya percaya bahwa everything is not as bad as we think. If you know that God is in control, everything will be okay for you and for me. Dengan segala hal yang saya alami bersama dengan Tuhan, itu juga yang membuat saya berani untuk terus berjalan, melakukan pelayanan demi pelayanan sampai hari ini. Saya udah ceritalah tahun lalu ya dengan segala apa yang saya alami. Tapi hari ini saya dengan senang ketika saya bisa melakukan selesai dengan kuliah saya dan mempelajari begitu banyak hal yang Tuhan reveal. Yang nanti saya akan bagikan di retret ini. Saya sengaja ngomong gini lagi supaya semua penasaran ya. Kalau Anda tahu kenapa saya datang lagi di retret ya. Karena orang Welly itu gak habis-habis mereka bilang oke, for next year kita udah punya new team juga buat tahun depan. Jadi kita bakal retret bareng lagi buat tahun depan. So but anyway, kenapa begitu? Karena begitu banyak hal. And it's not about me, it's about God. Dan kalau kita lagi ngomongin soal Tuhan, saya bisa dengan senang sekali menceritakan betapa besar, betapa luar biasa, betapa ajaib, betapa luasnya Tuhan kita itu. Dan kalau kita nggak mau kenal dengan Tuhan itulah yang membuat kita meskipun kita an eagle, itu akhirnya akan berjalan seperti anak ayam. Anda nggak pernah belajar terbang, Anda takut untuk terbang. Karena selalu berpikir bahwa oh jangan nanti kita jatuh. Karena selalu ngelihatnya kalau anak ayam banyak yang terbang terus kemudian jatuh. Sehingga dia lupa identitasnya siapa. Tapi kita ini diciptakan seperti Raja Wali bukan? Yang tadi dikatakan akan senantiasa untuk orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah seperti Raja Wali yang berlari tidak akan menjadi lesu, yang berjalan tidak akan menjadi lelah. Dan itulah kita. Saya tahu di negara ini gak semudah kalau tinggal di Indonesia, menurut saya. Ya gak tahu kalau buat yang udah biasa di sini. Tapi buat saya enak banget sih tinggal di Indonesia itu. Lapar dikit, tukang tek-tek lewat. Ya kan, di sini nggak ada. Kalau mau makan jajanan pasar, tinggal Shopee Food, gampang banget, murah banget lagi. Di sini nggak ada gitu kan.
Apa-apa mesti belajar bikin sendiri, mesti cari sendiri, jauh gitu dan belum lagi dengan cuaca yang luar biasa. Tapi for some reason banyak orang di belahan dunia sana selalu melihat Anda semua adalah orang-orang yang beruntung bisa tinggal di tempat ini. Mereka juga banyak yang pengen mencoba untuk kesini dan tinggal seperti Anda. Tapi kalau Anda yang udah di sini and then you don't feel that way, ya that's too bad, betul kan? Tapi saya percaya intinya saya mau ngomong bahwa semuanya itu Tuhan. Kita mau coba seperti apapun, kalau Tuhan bukan Tuhan yang menggerakkan, sulit untuk bisa terjadi. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya apapun yang Anda lagi doakan, apapun yang Anda lagi rencanakan, apapun yang lagi Anda harapkan, saya yakin everything is possible. Gak ada yang terlalu sulit di mata Tuhan. Ada amin? So I can say it is not as bad as you think. God is in control. And also for the church, it's not as bad as you think. God is in control. Mari kita doa. Bapak terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan sampaikan. Kami percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau Allah yang sungguh memahami apa yang menjadi kebutuhan kami. Satu hal kami percaya bahwa Engkau itu adalah Allah yang sungguh besar, yang sanggup Tuhan untuk memenuhi setiap janjimu kepada kami Tuhan. Gak ada sedikit pun dari apa yang Engkau janjikan yang tidak akan terjadi. Semuanya akan Engkau genapi, Engkau akan penuhi. Meskipun mungkin kelihatannya saat ini Tuhan, problem kehidupan kami banyak. Bahkan ada beberapa hal yang mungkin seperti gak kelar-kelar. Kami kadang-kadang seperti berjalan di padang gurun dan muter-muter di situ. Tapi satu hal kami tahu, Engkau itu senantiasa setia. Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau gak pernah ninggalin kami. Karena itu kami Tuhan mau datang ke hadapan-Mu saat ini Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan seluruh masa depan kami, menyerahkan segala pengharapan kami kepada Engkau. Hari ini kami belajar bahwa sebetulnya identitas kami itu ada di dalam Engkau. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami punya Allah seperti Engkau, all things are possible. Karena Engkau Tuhan yang menuntun perjalanan